Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur pada Allah, selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang sangat mencintai kita Abuya. Mudah-mudahan Abuya berikan panjang umur, sehat badan, dan dapat menyebarkan ajaran yang hak ini kepada kita semua, dan kita istiqamah mengikuti anjurannya. Dan kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran tauhid tasawuf yang dikembangkan oleh Abuya resmi pada tahun 2004, yang pada sebelumnya Abuya telah mengajarkan ajaran ini sudah jauh sebelumnya. Bapak Ibu, ajaran ini digagas bukan tanpa alasan, tapi Abuya telah melihat realita kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sudah jauh daripada ajaran yang sebenarnya. Ajaran ini, kondisi ini bukan hanya di dalam pengamalan saja, juga dalam konteks pemikiran, juga dalam konteks keimanan, dan juga dalam konteks beribadah sekalipun. Sejatinya umat Islam sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi yang berpenyakit atau sakit parah atau kronis, yang sangat membutuhkan kepada seorang dokter yang spesialis, yang mempunyai obat yang mantap. Bukan dokter umum yang dimana mereka memberikan obat tidak sesuai dosisnya dengan penyakit yang diderita. Bukan membuat sembuh, malah akan menimbulkan penyakit-penyakit yang baru yang lebih berbahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran tauhid tasawuf ini digagas oleh Abuya agar kita kembali kepada kodrat penciptaan kita. Sebagaimana telah disampaikan tadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, beribadat kepadaku, bermakrifat kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran ini juga agar dapat kita mengamalkan hukum syarak, agar dapat kita beribadah ikhlas, agar kita dapat berakidah kuat, agar kita dapat membersihkan sifat-sifat nafsu yang tercela di dalam batin kita, agar dapat kita menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, agar kita dapat kembali kepada Allah, menyaksikan keberadaan Allah pada alam semesta dan pada diri kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Tidak ada lagi orang yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan zatnya kepada Allah, sementara dia itu bertauhid, sementara ia itu memandang wujud Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini, dewasa ini, kita melihat umat Islam sibuk dengan ilmu dan pengamalan, sibuk dengan ilmu dan amal, yang sejatinya ilmu dan amal itu
Bapak Ibu, membuat kita sombong, membuat kita ujub, membuat kita ria kalau kita hanya sebatas ilmu dan amal. Tauhid tasawuf ini digagas oleh Abuya. Kita tidak berhenti di ilmu dan amal, agar kita bisa meningkat. Setelah kita punya ilmu, setelah kita punya amal, mesti meningkat kepada hal syuhud dan ayan, di mana kita mengetahui tentang hukum syarak, apa yang wajib bagi kita, apa yang tidak boleh kita lakukan. Di samping kita juga mengetahui akidah, di samping juga kita tahu akhlak, dan mengamalkan semua itu. Setelah kita mengamalkan dengan ikhlas dan hudur hati kepada Allah, kita dapat menyangkutkan hati kepada Allah agar terlihat sifat-sifat kebesarannya, sifat-sifat kasih sayangnya yang luar biasa, yang dapat sehingga kita dapat menyaksikan keberadaannya, hilang lainnya termasuk diri kita, sehingga kita bisa hidup bersama Allah, sehingga kita bisa hidup bersama Allah setelah makam fana di makam baka. Kita dapat berpakaian dengan nur wujud, atau diistilahkan dengan wujud haqqani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita wajib, Bapak Ibu, untuk mendalami, mengamalkan ajaran tauhid tasawuf ini, karena disinilah ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan dunia akhirat. Karena ilmu ini pada dewasa ini merupakan sebuah organ, ilmu yang sangat penting dipelajari. Salah satunya Abuya dalam mengembangkan tauhid tasawuf ini, Abuya menyarankan kepada kita agar dapat kita berzikir ratib sirbe. Banyak kita lihat Bapak Ibu, ya, orang-orang maksiat bertobat, banyak orang-orang yang bersabu-sabu bertobat. Ini dikarenakan kenapa? Karena cahaya zikir itu sudah masuk ke dalam batin mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua istiqamah mengikuti, mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ilmu, amal, hal syuhud dan ayan, agar kita dapat bermakrifat hidup bersama Allah dimanapun kita berada. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Maklum seperti apa yang disampaikan oleh pendahulu Badabua. Kalau mau, jadi demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.